Tidak ada satupun universitas di seluruh Indonesia yang mampu melahirkan jumlah calon pemimpin nasional pada tingkat puncak. Saya ulang, pada tingkat puncak yang sangat besar jumlahnya. Ada Jokowi, ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, ada Erlangga Hartarto. Kalau sebuah universitas itu mampu melahirkan 4 tokoh utama di dalam panggung politik Indonesia, apa yang sebenarnya terjadi pada Universitas UGM? Rahasia-rahasia apa yang dimiliki? Pecinta Indonesia, bangsa, dan demokrasi. Ini kita bicara tentang Universitas Gadjah Mada, terutama di dalam konteks kekinian. Tapi sebelumnya, saya ingin mengungkapkan pengalaman saya pada 1980-an untuk kepentingan sebuah studi. Saya datang ke Bappenas di Taman Surapati. Bappenas kita tahu itu adalah sebuah kantor ya, atau pusat perencanaan pembangunan yang sangat prestigius secara akademik, karena memang Bappenas di masa awal masa Orde Baru, kita tahu ya, merupakan simbol dari perubahan atau transformasi ya, strategi negara di dalam dunia politik dan ekonomi. Jadi jika sebelumnya dunia negara itu lebih ya, di masa Soekarno lebih menekankan aspek ideologis, lalu kemudian dengan simbol utamanya di samping Soekarno adalah partai-partai politik dan tentu saja kaum ideolog. Maka pada masa Orde Baru, simbol tentang modernisasi itu adalah Bappenas, di mana kaum teknokrat terkonsentrasi untuk membuat perencanaan pembangunan ekonomi. Nah, ketika saya datang di sana atau ke sana, saya bertemu dengan seorang tokoh yang justru mengeluh. Kenapa dia mengeluh? Dia mengatakan, saya ini adalah lulusan UGM, Universitas Gadjah Mada, dan saya merasa kesunyian di sini. Kenapa kesunyian? Atau kenapa sunyi? Atau mungkin sedikit dramatis, terisolasi? Karena sebagian besar ya, orang-orang di Bappenas itu adalah lulusan Universitas Indonesia atau UI gitu. Nah, pada waktu itu saya berempati dengan keluh kesah dari seorang staf Bappenas itu gitu. Nah, memang ya, kalau kita lihat di dalam konteks sejarah, setidak-tidaknya ya, pada awal kemerdekaan memang terjadi suatu kontestasi yang bersifat simbolik antara Universitas Gadjah Mada atau UGM dengan Universitas Indonesia. Di mana kontestasi itu, ini ada sebuah buku yang merupakan surat-surat yang bersifat analisis yang ditulis oleh Boyd Compton. Boyd Compton ini itu muncul ke Indonesia pada 1950-an. Dia sengaja datang ke Indonesia karena tidak bisa masuk ke Cina. Sebenarnya dia lebih tertarik kepada Cina,
untuk membuat laporan-laporan perkembangan politik, ekonomi, budaya, dan seterusnya. Karena di Cina terjadi revolusi kebudayaan, kata Boyd, ya, Boyd Compton, pada waktu itu kepada saya, ya melalui telepon. Saya telepon Boyd itu di Melbourne, sementara Boyd berada di New York pada waktu itu. Dia mengatakan akhirnya dia memilih Indonesia untuk datang dan mengamati. Nah, buku ini Kemelut Demokrasi Liberal yang berisi sebenarnya laporan-laporan yang disampaikan oleh Boyd Compton itu diterjemahkan oleh Hamid Basyaib gitu. Lalu kemudian diterbitkan oleh LP3IS dan saya diminta membuat kata pengantar gitu. Nah, salah satu isinya adalah membicarakan gitu. Pada 1953 surat dari Boyd Compton itu membicarakan tentang hubungan antara UGM dengan UI. Di sini dikatakan Universitas Gadjah Mada menyatakan diri sebagai sekolah yang lebih nasionalistik dan sadar politik. Jadi ingat itu, sadar politik. Profesor-profesor Belanda dan bahasa Belanda nyaris tidak ada lagi di sana. Lalu kemudian disebutkan di sini, sedang di Universitas Indonesia masih tetap penting kebiasaan-kebiasaan Barat diakui memiliki keuntungan yang kokoh di kalangan kaum muda universitas di Jakarta. Suatu kenyataan yang amat dikecam di Yogyakarta. Nah, apa konteksnya tiba-tiba kemudian kita berbicara tentang Universitas Gadjah Mada ini? Konteksnya adalah bahwa Universitas Gadjah Mada dan Yogyakarta secara keseluruhan itu adalah ibu kota ya Republik Indonesia di dalam masa revolusi. Jadi revolusi telah memaksa Yogyakarta itu difungsikan sebagai ibu kota negara, karena Jakarta itu telah dikuasai oleh ya pasukan-pasukan sekutu ya, Allied Forces yang dipimpin oleh Amerika dan Inggris, dan Belanda membonceng di situ. Nah, yang kedua, proses ya lebih tepat kita katakan westernisasi itu tetap berlangsung di Jakarta. Karena apa? Karena sekitar 1947-1948 itu sebenarnya Jakarta dikuasai oleh Belanda dan asing lainnya. Dan itulah sebabnya kemudian Yogyakarta merasa jauh lebih nasionalis gitu. Oke. Nah, di dalam konteks ini kita melihat ya bahwa sejarah menunjukkan Universitas Gadjah Mada yang merupakan ya universitas negeri pertama didirikan ya di Indonesia itu bernaung di Yogyakarta, lalu kemudian terjadi simbiosis emosional antara Yogyakarta sebagai simbol ya pusatnya politik kaum Republikan dengan Yogyakarta. Dan kalau kemudian kita katakan tadi ya, kita bacakan tadi, Boyd Compton telah mengatakan bahwa Universitas Gadjah Mada lebih merasa dirinya sebagai kaum nasionalis dibandingkan dengan universitas di Jakarta, dan lalu kemudian lebih menganggap dirinya sebagai pusat politik, maka tentu ada sesuatu di sini gitu. Nah, tentu saya secara pribadi itu banyak sekali mengenal mereka yang lulusan UGM. Ya, selain Imam Ahmad, sahabat karib saya,
juga teman kuliah saya di Monash dulu, Profesor Muhammad Edi Purnawan. Dia adalah profesor ekonomi dari Universitas UGM yang terkenal itu. Guru saya, M. Dawam Raharjo, itu adalah lulusan UGM. Mubiarto, ya, secara langsung atau tidak langsung juga merupakan guru saya, walaupun Mubiarto itu adalah guru dari M. Dawam Raharjo. Lalu kemudian, ya, saya punya kawan-kawan yang banyak sekali yang ikut kuliah di sana. Apa yang kemudian mengherankan? Bukan mengherankan, yang membuat kita perlu mencatat, ya, di dalam konteks ini tentang posisi UGM. Itu adalah karena, ya, UGM telah melahirkan Jokowi. Jokowi kemudian kita tahu itu maju menjadi presiden setelah menjadi gubernur, lalu kemudian berhasil, ya, mempertahankan posisi dia untuk periode kedua. Jadi tahun 2014, ya, dia terpilih, lalu kemudian berlanjut dengan 2019. Ini adalah suatu yang paling dahsyat yang pernah terjadi, yang, ya, oleh orang-orang Jakarta pada 1940-an itu dianggap sebagai, ya, universitas dalam dua tanda kutip, ya, kampungan atau berorientasi ke masa lalu. Dan kita tahu, ya, Jokowi kemudian lepas dari, ya, disetujui atau tidak, lepas dari perdebatan, itu mampu, ya, mengharu-birukan, ya, politik Indonesia sepanjang 2014 sampai dengan insya Allah, ya, 2024. Tetapi para pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi tidak sampai di situ. Setelah Jokowi ada 3 tokoh lainnya yang tampil mengesankan dan dianggap mampu memimpin bangsa. Yang pertama adalah Anies Baswedan, yang kedua adalah Ganjar Pranowo, dan yang ketiga adalah siapa? Erlangga Hartarto. Nah, saya ingin memberikan sedikit catatan tentang hal ini. Erlangga Hartarto itu adalah satu-satunya, ya, putra atau anak seorang menteri pada masa Orde Baru yang bersekolah di UGM. Umumnya para anak-anak menteri pada masa Orde Baru itu mengirimkan sekolahnya ke UI dan kemudian ke luar negeri. Tetapi Erlangga, saya tidak tahu bagaimana sejarahnya, dia adalah, ya, lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Dan karena itu perlu kita catat di sini, karena satu-satunya anak menteri pada masa Orde Baru yang disekolahkan di UGM. Yang kedua adalah Ganjar Pranowo dengan badannya yang tinggi dan rambutnya yang memutih itu memperlihatkan, ya, sebuah suasana yang menarik kita lihat. Tentu, ya, dari segi visi politiknya, juga dari visi ekonominya. Tetapi yang mau saya tekankan di situ itu adalah, ya, warna, ya, atau pertemuan antara modernisme dengan tradisi Jawa. Jadi kalau kita lihat dari sikap-sikap dari Ganjar Pranowo di dalam berpolitik adalah sebuah sikap yang tidak meletup-letup. Di sini kita lihat, ya, terjadi, ya, apa namanya, inseminasi, ya, sistem gagasan yang, ya, berkembang di Universitas Gadjah Mada di bawah lingkup kota Yogyakarta dengan sistem gagasan modernisme
tetapi sekaligus juga mempertahankan tradisi. Nah, jadi kita melihat ada spesifikasi khusus dari Ganjar Pranowo sebagai lulusan UGM, gitu. Nah, yang ketiga itu adalah Anies Baswedan. Anies Baswedan, kalau kita lihat di dalam konteks ini, itu adalah perpaduan ya, antara ya sistem gagasan modernis berpadu dengan sistem gagasan ya Islam, lalu kemudian sekaligus berpadu dengan sistem gagasan yang bersifat urbanis, gitu. Jadi di dalam konteks ini kita melihat bahwa Anies Baswedan itu adalah ya sebuah reproduksi dari mulai bergesernya model-model atau ciri-ciri khas dari lulusan UGM tadi, gitu. Dia tidak lagi bisa kita katakan kelanjutan dari gagasan-gagasan yang bersifat tradisionalis, tetapi pada saat yang sama dia juga tidak bisa kita katakan adalah produk modernis ya secara total, tetapi pada saat yang sama kita justru melihat adanya hubungan antara pandangan-pandangan nasionalisme, pandangan-pandangan keislaman, lalu kemudian pandangan-pandangan modernisme, yaitu demokrasi, gitu. Nah, jadi kalau sebuah universitas itu mampu melahirkan 4 tokoh utama di dalam panggung politik Indonesia, apa yang sebenarnya terjadi pada Universitas UGM? Rahasia-rahasia apa yang dimiliki? Kalau kita lihat di dalam konteks sejarah, ya, tentu kita tidak menemukan hal-hal yang bersifat misterius di situ. Kenapa tidak bersifat misterius? Karena sejarah mengajarkan fakta-fakta yang bisa kita lihat ya secara bolak-balik, sebab dia telah menjadi fakta ya, belong to the past. Lalu kemudian kita bisa ya memeriksa fakta-fakta sejarah itu dengan jauh lebih cermat, dengan jauh lebih hati-hati daripada ya current fact ya, fakta yang sedang berkembang sekarang ini. Nah, jadi yang mau saya katakan adalah bahwa ada sesuatu ya yang sangat penting yang harus kita simak dari Universitas Gadjah Mada ini, sampai kemudian melahirkan Jokowi, melahirkan Ganjar Pranowo, melahirkan Anies, dan melahirkan Airlangga Hartarto. Dengan derajat masing-masing, ya, ketiga orang yang terakhir saya sebut setelah Jokowi itu adalah calon-calon presiden. Perbedaannya adalah bahwa Airlangga Hartarto adalah ketua umum sebuah partai terbesar, salah satu partai terbesar di Indonesia, yakni Golkar. Lalu kemudian oleh partainya dia diajukan, ya setidak-tidaknya sampai dengan saat ini diajukan menjadi calon presiden. Lalu kemudian Ganjar Pranowo itu berada di dalam lingkup Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tetapi dengan kemampuan individualnya Ganjar relatif mampu menciptakan otonomi politik dari partainya. Lalu kemudian Anies Baswedan tanpa partai, tidak ada partai, dia tidak membangun partai, tetapi kemudian basisnya ya, basis politiknya itu adalah profesionalisme, pandangan-pandangan politik tertentu, dan seterusnya. Lalu kemudian dia diajukan oleh sebuah partai namanya Nasdem secara resmi menjadi calon presiden. Jadi seorang tokoh tanpa partai politik, hanya mengandalkan profesionalisme,
dan visi intelektualisme plus kepemimpinan ya yang telah diartikulasikan baik di Kementerian Pendidikan maupun ya di DKI Jakarta itu mampu menarik perhatian dari Nasdem, sebuah partai politik yang didirikan oleh seorang tokoh ya Surya Paloh yang punya pengalaman politik puluhan tahun lebih awal daripada Anies. Jadi inilah yang mau saya katakan kualitas dari lulusan Universitas Gadjah Mada yang harus ya saya katakan dan terus terang bahwa sampai dengan detik ini tidak ada satupun universitas di seluruh Indonesia yang mampu melahirkan jumlah calon pemimpin nasional pada tingkat puncak. Saya ulang, pada tingkat puncak yang sangat besar jumlahnya. Ada Jokowi, ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, ada Erlangga Hartarto. Maka berbahagialah Universitas Gadjah Mada.